Masih mainin politik, isu politik. Di YouTube gue terutama cukup kenceng viewsnya kalau saya ngomongin politik. Tapi gue nggak mampu menahan diri untuk ngomentarin soalnya gue. Emang tertarik dari dulu gitu. Emang selalu. Oh, ternyata. Iya, gue selalu ngerasa politik itu kayak novel misteri yang bersambung terus. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Ya, ini lama banget gue ngincernya tuh. Kayak ngincer tiang listrik gitu. Gue ngikutin dia sejak lama, abis itu ngilang. Dia keliling dunia gitu. Gue nggak tahu bagaimana caranya dia keliling dunia. Tapi dia adalah artis Indonesia yang bisa manggung di berbagai kota di dunia. 5 benua malah, gila lu. Ya, orang bilang dia ada keturunan Palembang, apa iya gitu. Ini dia, permintaan Anda, Panji Pragiwaksono. Woi. Apa kabar idolaku? Waduh. Idola gua dong. Ya Lu ampun. gila lu. Masa Kalau sih? bisa lucu banget di mana sih, Ji? Makan apa sih lu? Orang Palembang kan lucu-lucu. Pokoknya kalau nggak lagi pukul-pukulan lucu. Kalau nggak tuja-tujaan lucu. Iya bener itu. Nggak tahu sebenarnya. Jadi sebenarnya ibu nggak bisa ngelucu. Bahkan terus? ibu tuh tipe orang yang kalau diajak bercanda tuh nggak pernah bisa gitu. Oke. Misalkan kita bercanda sama ibu. Oke. Ibu pasti jawabannya, masa? Bu, bercanda bu gitu. Jadi ibu tuh bukan kayak gitu. Serius banget? Serius banget orangnya. Terus bapak tuh pemarah. Aku kenalnya bapak pemarah. Oke. Sampai suatu hari aku bikin show di The Casablanca. Oke. Terus Dia datang? Enggak, ada satu penonton. Aha. Terus dia ngasih lihat foto. Dia bilang, ini foto grup lawak bapak gue waktu kuliah. Ini bapak gue, ini bapak lo. Ternyata waktu bapak kuliah dia lawak. Cuman nggak tahu mungkin tekanan rumah tangga membuat dia jadi marah-marah mulu. Akhirnya hilang skill lawaknya. Saya berusaha untuk tidak kehilangan itu. Duit bagi saya datang dari lawak saat ini. Tapi dia profesinya macem-macem loh. Iya. Dia nge-rap, musik, main film juga. Gompet banget loh yang jadi orang yang bego itu film apa tuh? Insya Allah sah. Masya Insya Allah Allah. Semoga itu nggak aslinya begitu sehari-hari. Enggak. Termasuk nggak bisa ngaji gue sehari-hari. Kalau di karakternya bisa ngaji soalnya. Mohon maaf nih, saya aslinya nggak bisa. Waktu itu pernah diajak pengajian. Terus? Mas Panji, datang yuk ke pengajian kami. Saya dengar di film Insya Allah Sah ngajinya bagus. Sekali gue langsung keringetan, panik. Mas Helmi kan gue lagi acting. Oke, terus? Akhirnya gue bilang itu saya acting, saya mohon maaf, saya nggak dulu gitu. Tapi gue kan ngikutin lu Mas Helmi. Kenapa? Lu pernah megang NBA, gue ngikut. Ya tapi gue ya nggak terlalu nyamar juga lah. Iya. Gue nyamar dalam arti apa? Gue nggak pernah Acara main kita basket. tuh- Banyak samanya. Iya banyak samanya betul, banyak Iya. samanya. Bahkan acara Yang kita lu tuh gue nggak sering- suka, lu katanya nggak suka Michael Jordan aja. Iya betul. Gue bingung, makanya gue hari ini pakai Jordan biar lo kesel sama gue. Enggak loh, gini loh. Anak muda kan anti status quo, Mas Helmi. Ini orang biar lain aja pak. Kagak, kan waktu gua masuk pertama kali, waktu NBA masuk pertama kali, Betul, gua tuh Detroit Pistons baru kelar juara. Terus? Jadi gua ya Glory Hunter, senangnya Detroit Pistons. Joe Dumars. Joe Dumars, Isaiah Thomas. Isaiah Thomas my Rod- favorite man. Itu. The master of 4 second. Betul. Lo suka Isaiah Thomas tapi tapi cinta Michael Ya Jordan tapi juga. cinta Michael Jordan Iya, juga dong. iya. Walaupun ternyata di Last Dance si Michael Jordan ngaku dia empet banget sama dengan Isaiah Thomas. Itu Iya. gue nggak pernah tahu tuh. Iya. Gua Dan nggak pernah tahu. Yang paling menarik dari The Last Dance adalah Apa? dia memicu obrolan-obrolan di podcast-podcast orang, Oh, gosip-gosip iya. langsung pada Hidup. nyebar. Iya. Karena banyak sekali yang gue salah ya tentang seorang Michael Jordan, tentang Bulls, tentang Scottie Pippen, tentang Dennis Rodman. Yang selama ini menurut gue ditutup-tutupin di situ, dibongkar semua. Betul sekali. Iya, gue nggak pernah tahu kalau Dennis Rodman itu ternyata biang kerok separah itu. Iya. Yang gue tahu dia diberitakan nggak pernah latihan, ternyata dia latihan gila ya. Iya. Gitu. Betul. Ya yang dia hilang ke Las Vegas itu Las Vegas sih. ngilang tuh. Iya, Ketemu apa Carmen Electra. Aduh, lo nggak dengan Dennis Rodman nggak suka juga? Suka, maksud Suka gue dong. Bad Boys semuanya Agak-agak suka. kayak Panji tuh. Iya. Siapa? Itu Dennis Rodman. Suka dandan perempuan. Jadi gue tuh lebih kepada ya ampun Jordan mulu dah gitu. Tapi kita respect. Panji itu seorang anti kemapanan nggak sih? Wow. Pokoknya nggak mau sama aja. Pertanyaannya susah. Iya, kayak kasus gue kaget lu nggak suka. Wih, ini orang kok anti Jordan banget. Sementara orang nonton Last Dance itu semua terpukau. Ya. Dia bikin konten khusus tuh. Gue dibilang, Mas Helmi, Panji itu beda banget sama Mas Helmi. Mas Helmi kan memuja Jordan,
Kok apa Panji itu dia anti Jordan banget. Pokoknya kami yang sama confirm kita sama-sama Manchester United itu aja. Aduh, bener Waduh, ya sekali. Allah, tadi malam marah kita, men. Ya Allah. Gue begadang tuh, gue bela-belain. Ngapain begadang, kata gue, ya ampun, menit-menit terakhir. Gue udah bilang, aduh nomor 3 nih. Tapi harus menang lawan Leicester dong ya. Gue sih prediksi Ya, gue ya, penentunya sih itu. Ya, ya. Tapi soal tadi lagi ngomongin apa sih? Ya, oh, itu tadi. anti kemapanan. Nanti mau dia. Nah, sebenarnya kalau gue pikir-pikir, bahkan zaman gue siaran sama Steny di Good Morning Hard Rocker Show, gue itu punya segmen khusus namanya, aduh gue lupa, tapi memang mempertanyakan, judulnya Think Again. Think Jadi Again. kalau misalkan ada sebuah keyakinan umum, Lu gue pikir tuh lagi selalu deh. ngasih dari sisi sebaliknya. Kena deh. Iya. Jadi mungkin emang kayak gitu, stand up gue juga banyak kayak gitu, coba Iya, untuk iya. ngelihat dari sisi yang lain. Betul, Seru betul. aja, seru aja. Orang anak-anak muda, milenial, nggak dukung Anies, dia sendiri dukung Anies. Ampun. Nggak mau ngingetin sih gua. Ya sah-sah aja sih. Cuman Iya. kok beda aja gitu. Bapak kan juga pernah berjuang di politik, saya ngikut. Iya, memang. Saya Bapak kemana Iya, ngikut, saya iya. kuis, saya Ikut. ikut juga. Iya. Waktu itu Mas Helmy pernah ngundang gue untuk kerja untuk acaranya Mas Helmy, tapi gue lupa apa. Pokoknya kemanapun Mas Helmy berkarya, gue selalu ada di belakang. Cie. TVRI doang gue nggak pernah terlibat, nggak pernah dipanggil. Gue Nggak pengen mau bikin acara bayar. stand up. Ya ampun, Begitu gua di Tuhan. TVRI, Steny-nya udah Panjinya udah mahal Ya banget. ampun. Oh, Panji pergi, jadwalnya penuh. Ya ampun. Sementara Ya kan? dia di TV sebelah pakai Anaconda. Gue Gue jijik banget tuh ngeliat itu. Gua Ya juga, Allah. tapi gue senang reaksinya, Mas Helmy. Semua orang jijik kan, lu aja jijik kali ngeliat dia. Iya, iya. Jualan dari Anaconda Dance itu adalah reaksi orang ketika, wah, itu hiburannya di situ. Lu gila lu. Ya, gitu. Gue lihat satu, waduh, ini orang lengkap banget. Dia bisa presenter yang baik, dia juri yang baik, kemudian juga, aduh, stand up komedinya keren, malah dia apa ya, pendahulu lah ya. Yang dibilang pendahulu, gue selalu bilangnya gue terlibat dalam pusaran itu waktu Pusaran lagi itu pada gede. saat dia awal-awalnya ya. Gue ada di situ. Siapa aja? Ernest, Ernest, Radit? ada Raditya Dika, Oke. ada Rian Adriandi, ada Isman, dan ada gua. Kami disebutnya founders dari komunitasnya. komunitasnya. Iya. Sebenarnya juga gue diajak. Baru aja tadi malam tuh gue ngobrol sama founders itu, gue bilang ini tuh sebenarnya Ernest. Semuanya itu Ernest. Ernest yang pertama kali ngajak kita semua. Tapi lu gila ya, lu pernah waktu bikin show pembukanya Ernest gitu, agak-agak kurang ajar tuh ya. Iya kan waktu itu masih awal-awal. Karena Ernest juga waktu itu berkenan karena pengen belajar caranya gua bikin pertunjukan yang akhirnya dia pakai untuk cara dia bikin tour. Lu gila lu. Ya kan, tapi maksud gue tuh kadang-kadang bingung, ini gue tuh aset atau justru kekurangan. Gue tuh suka pede aja gitu, udah bikin aja nggak apa-apa, emang kenapa? iya. Rugi juga nggak apa-apa, udah bikin aja gitu. Tapi cukup yakin kayaknya sih bisa sold Kalau out. ngelihat jadi sekarang itu lebih banyak untungnya dong daripada ruginya. Kayaknya, makanya gue selalu bilang, gue bahkan di stand up gue juga pernah bilang, sebenarnya percaya diri itu kunci. Di TV ada Ya. banyak banget orang bakatnya apa, tapi ini Oke. orang pede-pede aja, makanya Iya, dia iya. bertahan. Jadi gitu. modal lo pede. Salah satu yang paling Pak besar. Panji ya. pernah gagal nggak sih? Sering. Sering sekali. Yang paling gagal di mana? Gue pernah cerita sih, kemarin itu waktu gue bikin pertunjukan di JCC, di Plenary Hall, 5.000 penonton itu sebenarnya bukan proyek menguntungkan. Yang terakhir? Sebanyak itu. Iya. Penuh, Pak. Iya, karena salah gue sendiri. Kadang-kadang di sebuah perusahaan, mungkin Mas Helmy juga pernah ngalamin, tapi permasalahannya adalah ketika kita jadi the loudest voice in the room. Suara paling lantang di ruangan Oke. setiap kali kita meeting. Oke. Jadi kadang-kadang keputusan itu belum tentu benar. Bisa Belum tentu, jadi iya. hanya karena gua pinter ngomong, Iya. pinter berargumen, atau suara Dominan. gua paling keras Iya. aja. Jadi orang tuh mau ngelawan balik omongan gua tuh selalu ketekan sama gua. Oke. Itu tuh permasalahan gua. Makanya gua lebih senang kalau ada yang berani challenge gitu. Dan gua pertahankan di kantor orang-orang yang berani challenge. Apa keputusan yang salah diambil gara-gara Panji terlalu dominan dalam show Gua konteks itu? dibilang jangan bikin tour kalau belum punya sponsor. Gue punya keyakinan kita pasti bisa dapat sponsor. Jadi duit pemasukan dari show JCC Ya. kita putar dulu untuk jalanin tour. Nanti ketika sponsor masuk, duit itu balik. Ya. Sampai Ternyata? ujung nggak masuk sponsor. Gue gagal karena gue kehilangan waktu untuk jualan ke sponsor karena gue keliling-keliling. Secara keuangan rugi? Iya, rugi. Nggak nutup. Ya. Dulu kita tuh, saya juga orang showbiz. Dulu itu kita nggak pernah mau mengandalkan
untuk recover dari tiket. Kan begitu tuh ya. Pokoknya kalau bisa biaya produksi ketutup oleh sponsor. Tiket itu adalah untungnya. Milik kita, betul. Karena itu juga big question mark juga kan. Tapi kan Panji sangat sukses jualan tiketnya. Iya, gua pinter jualan. Banget. Nggak pinter ngelola keuangan. ITB. Seni rupa kawan-kawan, mohon dibantu. ITB-nya seni rupa, saya tukang gambar saya itu. Tapi emang itu maksudnya gua yang melihara istilahnya yes man, yes man, yang iya aja sama gua. Ya yang lu melihara. dominan banget sih. Iya. Dominan, iya. pinter. Nah, sekarang gue pengen coba lebih baik kalau ini sebenarnya secara keuangan benar, secara perhitungan benar, cuman aja kena hajar pandemi. Kalau misalkan enggak sih sebenarnya sih. Tapi lu katanya punya ide baru ya? Bagaimana tetap perform dalam situasi pandemik? Iya, baik pertunjukan turnya gue pikirin, tapi sekarang gue juga bikin platform namanya comicacomedy.club. That's what I mean. Iya, intinya adalah itu bayangin apa? Online ya, Pak? Betul. Bayangin comedy club, tapi live streaming. Live streaming. Jadi orang datang ke klub itu, mereka bisa pilih, mereka pengen nonton siapa, mereka bisa beli tiket di situ juga, lalu mereka dapat link untuk nonton live. Semuanya digital. Semuanya digital. Semua digital. Betul sekali. Bagaimana melihara atmosfer? Gua aja sebagai MC, sebagai performer perlu respon penonton ya. Iya. Komik sangat dong. Iya betul. Iya kan? Yang mana yang lucu, yang mana yang kagak, yang mana beatnya kita bisa terusin. Iya. Bagaimana seorang Panji kontrol itu? Kalau penontonnya nggak ada di depan kita. Jadi ada dua sih. Satu tuh orang kadang-kadang mindsetnya masih off air ketika mereka streaming. Jadi mereka selalu ngerasa, ya gue kehilangan hal-hal yang gue dapatkan ketika off air. Gue selalu bilang bahwa lu harus tinggalin, ini udah permainan yang berbeda. Experience yang di off air nggak akan ada di streaming. Tapi ada experience yang di streaming yang nggak akan bisa dipakai di off air. Misalnya main-main virtual background, lucu-lucuan. Gue ingat waktu itu gue pernah bikin show, bintang tamu gue Uus. Terus kami main-main virtual background. Terus udah gitu, Uus tiba-tiba nyetop gue ngomong, tunggu Panji, diam dulu nih, ada yang mau muncul. Tiba-tiba foto Anies dia munculin di situ, gue brengsek manusia. Itu kan sesuatu yang kita nggak bisa lakuin di off air. Jadi ketika kita pindah platform, kita harus pindah experience. Ada experience lain yang kita pengen capai. Tapi kan nuansanya beda banget kan, Panji? Betul. Nah, yang jadi aspek kedua adalah ketawa. Ketawa orang. Nah, makanya tim kami lagi bikin, tapi harus gue akuin lebih mahal dan lebih ribet dari yang gue prediksikan. Sehingga waktu yang dibutuhkan lebih lama. Kami lagi bikin teknologi di mana orang yang lagi manggung di comicacomedy.club bisa dapat ketawa dari penonton. Tapi nggak satuan, udah di grouping. Is it real? It's real, but tapi di amplifikasi. Iya, jadi duplikasi. Bukan diduplikasi, jadi diambil satu, di-merge jadi satu, ketika keluar ke kuping udah satu gelontongan, jadi kayak lebih padat gitu, kayak lebih. Oh, jadi ada orang dong yang ngatur ya. Comicacomedy.club ada operator di technicalnya. Kayak kita nonton Liga Inggris lah sekarang ya. Ada yang teriak, iya, betul. Gitu. Betul. Oh, yes. Gue sebenarnya sempat ditawarin gitu, Angie, lu nggak mau kita taruh namanya kan Ken Live ya, ketawa kalengan. Terus gue bilang, secara audio selesai masalahnya, tapi komedian merasa curang karena dia nggak tahu nih orang ketawa karena gue atau karena ditempelin. Jadi itu kami kesampingan, kami coba si teknologi yang lagi dikembangin itu. Berhasil. Susah dan mahal, jadi belum selesai. Jadi kami tadi malam comicacomedy.club udah tayang. Ketawa bertaburan di antara kami pengisinya, tapi teknologi grouping ketawanya belum jadi masih butuh waktu. Tapi lumayan dong menolong ya. Menolong, dan komedian sekarang udah bisa bikin show di situ karena banyak pelawak nggak punya job karena hanya bisa hidup dari panggung. Nggak cuma pelawak, Pak, nggak ada job sekarang, Pak. Tapi maksud gue industri gue kan di stand up. Dan gue pengen bantu teman-teman gue yang nggak bisa pivot ke sosmed. Itu di mana? Yang di Antasari ini? Itu Ketawa Comedy Club punyanya Mo Sidik. Ini Comika Comedy Club punya gue sendiri online. Nah, Ketawa juga tadi malam para founders tuh lagi mikirin gimana caranya Ketawa kita bantu karena kami cuma punya satu comedy club fisik, cuman Ketawa Comedy Club. Kesayangan gue naik panggung pertama kali nangis gue. Saking pengennya. Kayaknya Mo Sidik rekam deh, gue nangis deh. Jadi karena gue nggak pernah, kami semua nggak pernah punya. Mau aja yang rada-rada gila dan berani dan memang mungkin dia harus stres aja gitu. Besar badannya apalagi enggak ya. Nah jadi
Comika Comedy Club adalah produk yang lahir karena keadaan. Tapi kedepannya kami rasa ini tetap relevan. Jadi ketika kami bikin show di Jakarta, yang ada di Bandung, yang ada di Samarinda, Balikpapan bisa nonton. Sebaliknya, ada orang yang pengen bikin show tentang Padang dari Kota Padang, bisa. Orang-orang Padang di Jakarta, orang-orang Padang bisa nonton gitu. Di sisi lain, Ketawa butuh support, kami juga lagi bantu gimana caranya supaya satu-satunya comedy club yang kami punya ini bisa bertahan hidup gitu. Itu Comika namanya. Comika Comedy.club. Kenapa namanya Comika bukan Komika? Sebenarnya Komika tuh istilah baku. Gua nggak pengen bikin merek dari istilah yang dipakai teman-teman karena saat ini kami juga lagi bermasalah karena open mic istilah umum. Iya. Mas Helmi tahu pasti istilah open mic kan acara umum. Sekarang kan di Indonesia jadi merek, ada yang daftarin. Dan terus kami merasa kesal dengan itu. Gue juga nggak mau istilah umum kami ambil. Jadi gue geser jadi Comika, kata Komika jadi Comika. Sehingga ketika diumumkan ke halayak internasional, secara persepsi mereka masih ngerasa kayaknya masih dihubungin sama stand up dia atau sama komik gitu. Oke. Gitu. Dan Tapi satu nama. Panji is a brand ya. Ya. Gila banget loh. Iya. Panji kok punya talenta bisa bikin komik, bisa nulis buku. Gue dulu sales sebelum gue entertainer. Sales apa? Sales di UPS, United Parcel Service. Kerjaan gue, iya. Ke perusahaan-perusahaan? Ke pabrik, bukan perusahaan. Ke pabrik? Ke pabrik, ya. Gue ngambil area Jawa Barat. Jadi... Canvassing gitu? Iya. Langsung ke pabrik-pabrik? Langsung ke pabrik-pabrik ya. Jadi gue nyetir, dulu gue punya mobil, moga-moga nggak apa-apa ya, Honda Accord tahun 79. 79. Oke. Seumur gue tuh mobil. Gue bawa tuh dari pabrik ke pabrik, ada pabrik yang kerja bikin Victoria's Secret, dikirim ke luar negeri, ada pabrik kaos kaki, Nike. Kok harus nyebut Victoria's Secret sih? Karena menarik aja. Gimana gitu. Itu klien terbesar gua. Soalnya kan UPS kan diukur harganya bukan dari berat, tapi dari ukuran kotak. Nah klien gua yang Victoria's Secret itu kan beratnya ada kawat, jadi nggak bisa dilipat. Jadi seneng banget loh. Ukurannya gede, iya. Bonusnya untuk gua gede. Jadi sebelum gua entertainer, gua sales, kerja gua jualan. Jadi gua udah tahu caranya jualan sebelum gua tahu caranya menghibur orang. Ketika gua mulai berkarya, gua kawinin. Jadi gua brand diri gua sendiri dan gua bentuk penjualan untuk tiket gue, pertunjukan gue tuh dengan strategi yang gue pelajari waktu gue masih jadi sales. Sebelumnya gue di advertising agency, mungkin Mas Helmi pernah lihat produknya. Namanya TV Ad, dia yang bikin iklan yang mandra. Pakai yang beginian, antena. Lo kerja di situ dulu? Di situ dulu, tapi jadi sales juga. Bukan di bagian kreatif? Enggak. Gue jadi sales, gue pertama kali jualan belajarnya di situ. Namanya Tante Tia dan Om Abang, tuh dua bos pertama gue, mereka yang ngajarin gue pertama kali. Terus kliennya, mereka award winning TV Ad di Bandung itu, kliennya itu Telkom, sering banget iklan-iklan zaman dulu. Jadi gue kerja sama mereka. Terus kami pernah ngerjain Teh Walini. Teh Walini ya. Karena kami agensi kecil, semuanya ekstra kerja kan. Gue sales di borongan lah ya? Hah? Borongan lah semua kerjanya. Iya, jadi gue sales, tapi hari H gue disuruh ini supaya ada kabut. di perkebunan teh gue gini-gini di balik rumput-rumput. Gue inget banget kalau gue ngeliat iklannya itu gue tuh di situ. Jadi ada kabut, ada ibu-ibu lagi metik, nah gue di baliknya tuh, itu gue tuh gitu-gitu. Jadi mungkin karena, dan gue sempat punya pacar yang nggak pengen gue jadi pelawak, pengennya gue jadi entrepreneur. Terus sama bapaknya gue diumpanin tuh majalah SWA, majalah marketing, majalah marketeers. Supaya dibaca semua. Suruh baca gitu, dia pengen gue usaha lah gitu. Jadi udah mah gue kerjaan sales bertahun-tahun. Gue diajarin marketing sama pacarnya, bokapnya pacar gue gitu. Jadi udah masuk ke sini dulu sebelum gue masuk dunia hiburan. Nah, itu jawaban kenapa gue bisa jualan. Akhirnya jadi pedagang. Ya gue juga penjual lah. Makanya kan gue bilang kalau stand up comedian mah lucu-lucuan mah kan relatif ya. Tapi kalau laku-lakuan kan bisa dihitung. Tapi lu lucu lo, gila. Aduh, ya alhamdulillah kalau dia kan lucu. Oke, rapid test pertama. YouTuber atau komika? Komika dong. Komika jelas. Terus terang, gue bikin YouTube untuk membantu jualan gue ketika gue lagi-lagi jualan. Stand up ya. Jadi kalau misalnya gue stand up tour, gue nyari sponsor, salah satu benefitnya kan video YouTube. Jadi lu bisa naruh placement di YouTube gue. Kasarnya nih, kalau dulu waktu subscriber gue dikit, value 100 juta, gue harus bikin 10 video. Akhirnya sekarang YouTube-nya gue gedein, sehingga 100 juta, satu video aja cukup gitu. Untuk sponsorship tour aja. Tapi jutaan lah ya. Dan gue, Panji, tanpa izin lo, jadi ada satu beat nyebut dia ya. Beat lo itu yang gue pakai di mana-mana. Saya kalau ngomongin tentang personal branding, pasti gue pakai tuh. Lo ngomong hampir berapa ya, 8 menit. Gue inget banget statement.
sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Betul. Ya. Dan lu gila nerangin itu. Iya. Dari Norman Kamaru, gitu ya. Iya. Gua hafal banget tuh. Sampai tentang akhirnya Psy gitu, Gangnam Style. Iya, Lu iya. gila tuh. Iya. Jadi gua kalau nerangin personal branding itu kan harus diferensiasi. Ya udah gua puterin aja. Nih udah contoh paling hebat nih. Si gila satu nih ngomongin. Itu gila loh. Jadi kemampuan lo menerangkan itu menurut gua sih dahsyat banget tuh. Iya. Hmm. Gua Itu yang di mana ya? Mesake atau juru bicara itu ya? juru bicara. Juru bicara. Itu juru bicara. Kalau Konser kedua ya? Apa World tour kedua? World Tour kedua, betul. Gua itu juga sebenarnya kalau boleh gue cerita itu kutipan dari buku marketing sebenarnya, namanya Seth Godin. Seth Godin ya? Judulnya Purple Cow. Gue dapat itu dari situ. Justru itu prinsip yang gue pakai banget dalam karir. Ya gue tahu prinsip itu. Gue juga tahu. Cuman lu bikin, aduh ya mengemasnya. Allah. Deg. Aduh, gue aja jijik dengernya. Kata Panji, kok gue aja sih yang ngaco nih, yang apa? Yang mesum gitu, gue jijik banget kayak gitu. Lu gila itu. Itu gila itu. Ya, stand up itu nggak beda dengan kesenian lain kok. Oke. Ketika kita lakuin sering, lama-lama Dapat. Iya, jadi terasa Di sendiri. konser itu ada spontanitasnya atau semuanya ditulis, Pak Ji? 100% Ditulis. ditulis. Itulah bedanya pelawak ya, sama stand up comedy. Tapi gue selalu ngerasa stand up comedy juga pelawak sih. Cuman bedanya, dan bahkan pelawak ya, kita sebut Denny Cagur atau Komeng, mereka juga nulis kan, Mas Helmi? Ujung-ujungnya. Dari dulu mereka nulis. Tapi nggak sedetail stand up comedy. Enggak, tapi lebih kayak gini, kayak Mas Komeng tuh nongkrong sama temen-temennya, habis itu dia bilang, hari ini kita celah-celahan temanya jeruk, go. Temanya buah, Iya. go. Mungkin lu asam kayak jeruk, mungkin lu dicatat tuh semuanya. Ditempel, sehingga ketika ada kebutuhan untuk keluar, hajar. Denny Tapi juga gitu. spontanitasnya di Komeng kan kuat banget ya kan? Kita pikir spontan, ternyata dia bilang itu dilatih, dihafalkan. Oh iya? Iya, itu dia sendiri yang bilang. Jadi ketika dia bilang, gue respect sama stand up comedian, karena gue juga nulis kayak lu pada, mereka aja nggak tahu, orang-orang nggak tahu. Gue langsung ngerasa, wow, bahkan Komeng aja yang kita pikir celetukan, itu nggak celetukan, itu terlatih gitu. Jadi maksud gue, ya mengagumkan gitu. Jadi Nah, akhirnya juga gitu. YouTube channel yang Panji buat adalah untuk mensupport jualan, Iya, jualan. stand up. Iya. Tapi YouTube-nya dahsyat juga dong. Subsnya banyak. Enggak, ya sebenarnya target gue sih 1 juta subscriber di akhir tahun ini. Tahun 2020 selesai, pengennya dapat 1 juta. Oke. Tapi gue bukan tipikal yang ngoyo harus views banget. Makanya kalau orang lihat, si Panji kenapa ada viewsnya yang udah 2 jutaan, tapi dia masih ngupload video yang cuma 6 ribuan. Karena buat gue lebih penting rilis setiap hari daripada dapat konten yang viral. Karena semakin sering rilis, semakin cepat pertumbuhannya. Kan gue cuma ngejar 1 juta subscriber. Jadi udah makanya video gue gampang. Nanti yang kita kerjain juga cuma pakai handphone. Bedanya saya sama Soleh, saya masih modal beli tripod. Kalau dia enggak ya? Enggak. Itu artinya apa? Tangan dia lebih kuat daripada tangan Panji. Bisa jadi. Dia begini doang loh. Bisa jadi. Enggak goyang Panji. Bisa jadi. Asam urat. Saya asam urat. Dia bisa 2 jam. Pernah 4 jam sama Vincent. Ya Allah. Sama Vincent tuh 4 jam ya? Iya 4 jam hampir katanya. Astaga Tuhan. Gila loh. Ya udahlah, gimana no? Emang nggak tahu, nggak jelas tuh Dan manusia. dia nggak peduli AdSense tuh, katanya nggak dibayar, jalan aja dia. Jadi dia apa, YouTuber paling sombong, paling kaya Pak? Kalau gua sih nyebutnya jurnalis paling brilian. Setuju. Soleh Solihun, the best interviewer. Itu nguliknya gila, the best interviewer. Dan dia punya kekuatan nggak peduli perasaan orang, sehingga dia mau nanyain hal-hal yang... Mukanya flat. Iya. Dia ngajarin gua, nanyain ini itu setengah jam loh. Oh iya? Dia nanya lukisan ini. Oh iya, terus gue dia- ingat. Mahal kan? Dia relate. Ya gua nggak ngomong juga gitu. Cuman dia bisa ngulik gua kalau gua pelelang lukisan, ya kan. Terus dia ngomentarin cuman toilet gue gitu. Dia toiletnya orang kaya bersih katanya, nggak becek. Kalau orang miskin tuh becek. Cuman itu doang. Itu bisa 10 menit. Orang udah gila. Iya, orang show stand up-nya 3,5 jam. Dia stand up 3,5 jam. Dan lucu. Gila. Lucu, cuman saya tidur soalnya di tengah-tengah. Karena 3,5 jam, Leh. Mata gue udah gini-gini ngeliat lu. Tapi lucu banget soalnya. Lucu banget. Gue gak mampu. Maksudnya, enaknya jadi gue masih bisa terhibur sama orang. Sama tontonan Lu orang masih lain. nikmatin ya? Makanya gue sering banget nonton show-nya anak-anak. Karena gue seneng nyari hiburan. Kalau lu di roasting sama komika-komika muda itu oke-oke aja tuh. Oke, bahkan waktu pilkada gue habis di semua show. Iya. Satu tahun itu semua show stand up pasti bahas gue dan Anies. Dan gue ketawa-ketawa aja, istri gue enggak. Sorry. Soalnya mau dipukul sama istri gue waktu itu. Soalnya jalan turun dari panggung kan, setiap orang di roasting sama dia. Soalnya jalan mendekat ke gue, istri gue bilang,
Kalau Soleh kesini aku pukul, kamu nggak boleh tahan. Buset gini. Buset. Dia belain Preman. suaminya banget. Iya, dia nggak suka ngeliat gue dihina-hina di depan gue. Padahal maksud gue ya namanya juga komedi, bercanda mau gimana. Gue ngerti lucunya di mana soalnya. Oke. Gua, ketika orang bercandain gue soal Anies, Oke. sementara standpoint gue dengan FPI seperti apa, gue tuh paham lucunya di mana. Jadi gue ikut ketawa. Ketawa. Cuman bini gue nggak bisa terima aja. Masih mainin politik, isu politik. Di YouTube gue terutama cukup kenceng viewsnya kalau saya ngomongin politik. Tapi gue nggak mampu menahan diri untuk ngomentarin soalnya gue. Emang tertarik dari dulu gitu. Emang selalu. Oh, ternyata. Iya, gue selalu ngerasa politik itu kayak novel misteri yang bersambung terus. Cuy. Ya ada terus. Terus kita pikir ini ternyata enggak, kita pikir ini ternyata enggak gitu. Jadi saya ngikutin terus. Dulu Mas Anies Baswedan tuh sumber gosip saya. Makanya saya waktu itu gue bilang di YouTube gue, waktu sempat ada kesempatan satu-satu itu bisa wawancara Mas Anies ketika udah menjabat. Gue bilang sama yang nonton, sebelum menjabat ini sumber gosip saya. Oke. Pokoknya kalau mau ngomongin politik, ngomonginnya sama dia. Sekarang beliau sudah berpolitik, yang diomongin dia. Ini dulu jujur. Sampai Panji kan sempat bikin surat ya kan. Dulu itu hanya, tadi kan ngaku sendiri, karena ingin berbeda atau memang ngefans sama Anies Baswedan? Emang temen. Emang teman? Awalnya Temen ngefans. ngomongnya. Ya, gue akan bohong kalau gue bilang materi stand up gue tidak dari dia. Banyak yang dari dia. Mereka dalam bercanda, banyak banget itu gara-gara denger dia ngomong. Mesake Bangsaku sampai dengan sekarang di YouTube gue, materi stand up paling banyak penontonnya, itu judulnya pendidikan. Itu gara-gara dengerin dia ngomong. Nah, jadi gue awalnya mengagumi dia. Oke. Lama-lama berteman. Nah, gue sering bilang, dan ini nggak bohong sama sekali, dan akan terdengar seperti alasan yang aneh, tapi memang sebagai teman, kalau kita tadinya bersepuluh, Ya. lalu Mas Helmi berpolitik dengan geng ini, lalu 8 kabur, untuk gua meninggalkan dia, rasanya aneh. Gua nggak mau ninggalin temen gua di saat dia butuh gua. Sikap dengan Mas Anies sampai sekarang masih begitu? Teman? Teman ya, teman. Teman yang nggak balas kalau di WhatsApp. Sibuk kan soalnya kan. Iya dong, gubernur. Tahu diri dong. Iya. Tapi sesekali dibalesin. Kadang-kadang suka tiba-tiba nongol di show gua. Oh, Nggak gitu. tahu gue beli tiket, tiba-tiba nonton. Terus ada sekali waktu, mohon maaf ya Mas Anies, saya ceritain aja ya. Kan salah ajudan, bukan salah Mas Anies. Gua tuh kalau show tuh antrian tuh panjang banget. Bisa-bisa antri foto sama penonton tuh selesai jam 2:30. Jadi antrian tuh panjang banget. Terus salah satu show selesai, gue lagi ngantri, ajudannya masuk. Mas Panji, mohon maaf, Pak Gubernur mau masuk untuk salaman. Gue bilang, antri aja Mas Anies sama yang lain, gue nggak enak gitu. Terus akhirnya nggak jadi foto. Mohon maaf ya Mas Anies. Nanti udah Mas Anies tidak disukai sama penonton saya, Anda motong antrian lagi kan. Nanti makin tidak disukai. Jadi gue bilang, Mas Anies kalau mau ngantri aja bareng sama penonton yang lain. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa cabut. Ya udah, tapi kami masih komunikasi. Cukup baik. Cerita tentang itu dong. Bagaimana seorang Panji akhirnya bisa nerobos ke konser-konser apa tur-tur dunia itu ya? Tahu kadang-kadang kan orang goblok kan salah satu asetnya adalah nggak takut untuk nyoba. Gue kan SD, SMP, SMA kan ranking paling bawah, Mas Helmi. Iya. Berarti kan masyarakat mempersepsikan gue goblok. Ada keuntungannya. Orang goblok mah nyoba-nyoba aja. Kalau salah namanya juga goblok. Kalau berhasil tumben dia bener gitu. Iya. Jadi gue nggak pernah ngerasa. Itu orang goblok tapi pinter banget itu sih. Enaknya orang goblok tuh nggak takut salah karena seumur hidup udah dianggap salah mulu. Jadi gue berani nyoba aja. Nah, sebenarnya awalnya gara-gara bercanda. Tur sebelumnya kami tur nasional. Oke. Terus berapa kota waktu itu? Apa? Berapa kota waktu itu? Sebelumnya itu 13. 13 kota. 13 kota, Oke. kota nasional semua. Terus Terus? kami kan di Terminal 2 ya, terminal domestik, Terminal 2 kalau nggak salah. Terus kami bercanda-bercanda di kota-kota terakhir. Tahun depan kita kayak gini, tapi di Terminal 3, wah, World Tour, kocak, gitu. Terus? Pas sudah selesai tour, terus gue mikir, ngapain lagi ya? Gue masa tour nasional lagi? Cobain siapa tahu aja bisa tembus. Ketika gue lagi mikir gue pengen world tour, seorang kawan lama nge-WhatsApp gue namanya Daniel Tumiwa. Oh, dari Tumiwa? Dia masih di Garuda Indonesia, kalau nggak salah VP e-commerce. Waktu itu masih Pak Emir. Gue barusan zoom sama dia tadi pagi. Iya, masih sama Pak Emir. Terus masih ada siapa suaminya Maudi? Si Eric Meyer. Iya, Eric Meyer tuh kalau nggak salah bos marketingnya. Iya. Terus gue direktur marketing. Terus udah gitu Daniel nanya,
gue butuh support nih untuk ngangkat garuda-indonesia.com. Lo ada ide nggak? Gue pitch ide World Tour itu. Dan karena tepat, kebutuhannya ada, niat gobloknya ada, gue tawarin aja experience gitu. Gue kasih tahu experience gue naik Garuda. Kita bikin supaya orang, penonton bisa ikut juga dan bisa nulis. Terus udah akhirnya kawin. Nah setelah itu gue udah punya tiket untuk luar negeri dari Garuda Indonesia. Dari Garuda. Yang nggak ada adalah duit untuk bayar kami kerja di sana, makan dan segala macam. Logistik. Ya. Ya udah, akhirnya ngubek dapat lagi satu sponsor. Ya udah akhirnya jalan. Tapi wawasan gue untuk memberanikan ini adalah seorang musisi yang semi gypsy gitu, namanya Jason Mraz. Jason Mraz. Dia punya satu CD yang di dalamnya ada bonus DVD. Dia backpack tour Eropa tapi backpacking. Terus gue mikir, kalau level gitu. Jason Mraz aja nggak malu untuk backpacking, siapa gua? Ya udah. Lu katanya numpang-numpang di rumah mahasiswa Indonesia ya? Iya. Itu benar? Tidur di lantai. Iya. Tidur di lantai. Ya kan, karena waktu itu cita-cita pengen tur dunia. Jadi kami menghubungi teman-teman di sana, ada yang bisa ditumpangin atau enggak. Anak-anak permias lah ya? Anak-anak permias, anak-anak ekspat juga yang ada di situ. Jadi diaspora betul. Jadi banyak nginep di situ, terus jadi ya agak enak juga karena kita nggak bisa kurang ajar. Kalau kami hotel kan mungkin yang lain, bukan saya. Pada mabok-mabokan apa nggak jelas. Jadi kita jaga diri juga. Tapi ya maksud gue banyak anak-anak PPI dan diaspora bingung sih, Panji nih rada mau ya disuruh nginep di rumah orang gitu. Tapi ya itu wawasan gue Jason Mraz itu tadi. Oke. Berapa kota tuh temannya? Tur dunia pertamanya 11. 11 kota. 4 benua ya? 4 benua. Tur selanjutnya yang 5 benua. LA? Pokoknya Amerika, LASF. LASF. Terus ada London. Ada Berlin, ada Amsterdam. Ada Shanghai, ada Beijing apa Shanghai dan Guangzhou. Terus benua keempat apa? Afrika. Australia. Oh. Melbourne, Adelaide, Sydney. Iya. 11 kota. 11 kota. Yang nonton tuh bule atau mahasiswa orang Indonesia sih? Sekitar 15%-an orang lokal. Terutama di Australia karena mereka kan bisa bahasa Indonesia. Yang lucu di Melbourne dari atas panggung gue kelihatan ada satu klaster bule semua, tapi nggak ketawa. Gue bilang kalau mereka nggak ngerti ngapain nonton kan. Pas sudah selesai kan foto-foto, terus rombongan itu nyamperin. Terus satu bapak-bapak bilang, halo saya ini dari jurusan, iya bule, tapi ngomong bahasa Indonesia. Dari jurusan bahasa Indonesia di universitas ini segala macam, saya bawa mahasiswa saya. Kita sama-sama belajar mendengarkan. Saya bilang, pantesan pada nggak ketawa. Terus kata dosennya, nanti kami bahas di kelas, mungkin pada ketawa di sana. Kata gue, delay dong ketawanya. Tapi di Belanda banyak banget bule yang bisa bahasa Indonesia. Di Jerman juga. Terus di Cina juga karena bisnis mereka kayaknya buka banyak. Terus di Australia terutama. Jadi ada beberapa, di Afrika juga ada ternyata. Jadi intinya ternyata di beberapa kota di luar negeri ada orang setempat yang nonton karena ngerti bahasa Indonesia. Pilihannya antara mereka obses sama Indonesia, ada yang kayak gitu. Pernah tinggal di Indonesia, orang tuanya sebenarnya orang Indonesia, atau pernah sekolah di Indonesia. Waktu itu gue di Melbourne sama dengan orang Korea. Beat yang apa Gangnam Style itu, yang juru bicara itu, dia nyamperin gue. Terus I'm from South Korea but I live in Melbourne, dia bilang kayak gitu. Tapi saya bisa ngomong bahasa Indonesia. Terus gue bilang, bahasa Indonesianya logatnya kayak Sunda ya? Iya, saya tinggal di Bandung waktu saya SMP. Kata gue lucu banget ngeliat ada orang Korea yang tinggal di Melbourne tapi ngomongnya Nyunda, lucu banget. Jadi kebanyakan orang Indonesia dan banyak yang nggak kenal gue bahkan. Cuman tahu, ada stand up comedy di Indonesia, nonton gitu. Dan sisanya orang lokal. Rapid test kedua. Raditya Dika atau Ernest Prakarsa? Kita asumsinya stand up ya. Whatever. Radit. Iya, Radit. Radit tuh punya angle yang menarik dalam stand up-nya setelah dia menjadi suami dan menjadi ayah. Beda? Iya, dulu dia kan jomblo. Iya, sekarang tuh jomblo, ukuran tubuh dua aja yang mainin. Sekarang ada layer baru dan menurut gue layernya menarik. Plus ada kemampuan improvisasi Radit yang brilian baru kelihatan di show yang kemarin. Dia setiap kota tuh selalu ada improvisasi dengan penontonnya. Yang dia panggil ke atas, dia kerjain gitu ya. Betul. Nah itu Ernest udah lama nggak show soalnya. Dari sibuk di film dia. Iya. Kalau film gue lebih suka Ernest. Film Ernest terakhir quote unquote lebih sukses dari Radit ya, harus diakuin lah. Number wise kalau kita ngomongin number rasanya seperti itu. Ernest itu kayaknya ya, karena gue kenal Ernest kan juga control freak gitu, jadi kayak dia
menjadi sutradara tuh pas banget tuh untuk dia. Untuk dia, ya? Ya karena dia bisa kelola semua aspeknya. Dan dari hari pertama kami syuting Comic 8, pertama kali, itu film pertamanya Ernest juga. Enggak ada yang film pertamanya bareng sama gue waktu itu Make Money. Tapi itu dia jadi main role. Emang gitu. Comic 8 itu sutradaranya Ernest? Enggak, Bukan Anggi dong? Umbara. Tapi cuman Ernest yang kerjanya nanyain soal lensa, soal lampu. Oh, dia belajar di situ. Kita semua tidur-tiduran, bercanda-bercanda, main kartu. Ernest ngobrol sama DOP, nanyain lensa, gitu-gitu dari awal. Jadi Udah kelihatan. kalau dia kayak gini, kan dia kayak the young Jedi of directors ya. Iya. Maksudnya tiba-tiba muda, baru, terus numbersnya berbicara sendiri. Iya. Dan quality juga lah. Iya. Oh iyalah, gila. Saya nonton semua filmnya Ernest. Iya, Gila-gila tuh, iya. susah sinyal, Iya. cek toko sebelah. Rasanya sensitivitas terbaik Ernest tuh dalam menentukan gue mau nyentuh bagian mana nih Iya. yang ada di dalam lo. Iya. Kadang-kadang urusannya adalah cita-cita anak yang nggak disetujui orang tua. Betul. Karena cek toko sebelah kan bukan cuma tentang kultur Gue Cina nangis ya. loh. Sama, Wih, nangis gue. Very touching. Gue nonton ini juga tuh Imperfect, nangis gue. Nangis kita. Iya, ya. Jadi Terus siapa tuh lagi? Mili apa? Mili Mamet. Mili Mamet. Gue nggak sempat Iya. nonton Mili Mamet. Wih, itu gila itu. Iya. Jadi emang Ernest tuh, dan Ernest juga, ini bukan rahasia buat dia. Dia cerita bahwa gue nggak bikin film kalau gue rasa orang nggak bisa relate. Kan gue sempat bikin film tuh, filmnya Oke. kan nggak relate sama masyarakat tentang detektif. Dia nggak mau ngambil jalan itu. Dia bilang kalau gue rasa orang ngerti, gue akan ambil. Kalau Radit masih rada berani, dia bisa bikin film kayak Hangout atau Hangout kan maksudnya di luar negeri mungkin premis itu cukup umum, di Indonesia kan nggak lazim yang orang mati satu persatu gitu kan nggak lazim. Jadi Radit mungkin masih rada eksploratif gitu. Kalau Ernest tuh dia tahu persis dia pengennya nyentuhnya apa. Tapi Radit itu seorang yang tahu banget kalau dia komersial ya. Gila ya, jualannya. Ya betul sekali. Bahkan yang paling mengagumkan adalah anaknya lahiran dijadiin video YouTube. AdSense dari video tersebut udah nutupin biaya kelahirannya. Gila nggak? Anak itu udah membiayai kelahirannya Dia sendiri. Luar biasa emang Radit. Terus dia bilang sama gue gini, Ernest nanya tadi malam, perasaan lu bilang lu nggak mau ngasih lihat wajah anak lu deh ke masyarakat, ditutup gitu. Terus bilang, sebulan pertama sih seperti itu. Tapi akhirnya kami putuskan untuk kami perlihatkan karena kami suka dengan hasilnya. Dia lagi ngomongin AdSense itu pasti. Emang Radit. Pedagang anak itu ya. Iya, iya. Radit tuh pemalas, tapi Ernest nyebutnya pemalas paling rajin. Jadi Maksudnya? dia terkesan ini orang kayak pemalas, nggak mau keluar rumah, tapi ada aja yang dia kerjain, ntar jadi film, ntar jadi buku, ntar ada jadi pemalas yang rajin. Dia tuh pinter, kalau petinju tuh kan, kalau dia juara, dia bisa milih lawannya kan. Iya. Untuk memastikan usia dia sebagai juara jadi ini lebih panjang. bertahannya lebih panjang. Radit tuh kayak gitu. I think he chooses the fight he knows he can win. Sehingga dia bisa seperti ini. Cukup strategis. Pengandaian yang gila banget ya. Tinju. Terangin dong, kan orang ngelihat wah apa Panji itu udah sukses. Perjalanan hidupnya kan tidak gampang. Tadi pernah jadi salesman ya. Ya. Cukup lama ngawalin dari penyiar radio kan ya? Radio 12 tahun. 12 tahun radio. Dari tahun 2000 Berapa radio kan? hanya satu, cuman pindah dari Bandung ke Jakarta. Hard Rock Bandung Pindah ke Jakarta. Ya, hanya di situ Oke. saja. Awalnya gue siaran sendiri, siaran malam jam 12.02 dan nggak pindah-pindah, cuma segitu mulu. Jelek siarannya. Sampai akhirnya bos gue menemukan, oh ini orang harusnya partneran siaran pagi sama Tike. Nah, disitulah gue tumbuh kembang. Tika udah duluan di hiburan, dia sama almarhum Indra Safera kan nempel terus. Terus ya gue belajar sama Tika, belajar sama almarhum Indra Safera. Terus ya udah ketika gue udah mulai mau nikah memang sama yang sekarang jadi istri gue Gamila, gue kepikiran untuk ke Jakarta. Vivi Karamoy manggil gue ke Jakarta. Ji, gue mau lu siaran di Jakarta, mau coba nggak? Ya udah gue coba, akhirnya gue pindah ke Jakarta. Oke. Rapid test ketiga. Tike atau Steny Agustaf? Steny Agustaf. Kenapa? Masih Gue normal. cinta siaran sama Tike. Tapi ada yang beda ketika dua laki-laki nongkrong bareng. Dan secara tahun, lamaan gue sama Steny sih daripada gue sama Tike. Tike berapa tahun tuh? Gue sama Tike 3 tahun 3 apa 2,5. tahun?
tahun kayaknya. Gue sama Steny, gue lupa nih. Kayaknya 3 atau 3,5 atau 4. Itu legend banget tuh, Stenji. Stenji, betul. Stenji. Steny Panji. Dan gue pernah jadi bintang tamu. Ingat Betul. nggak? Lo men-challenge gue untuk Bapak menjadi kan quiz. terkenal, artis terkenal. Bapak mah di mana-mana juga bintang tamu, Bapak. Iya. Kuis apa waktu itu ya di gue? Kayak quiz, ya gue disuruh men-challenge bawain quiz lah. Kayak gue lupa. Iya, gue diundang. Terus yang manggil gue waktu itu adalah Krishna Purwana. Dan dia ngenalin, Mas Helmy ini anak keren banget. Tapi waktu itu gue nganggap itu bahwa Steny Agusta tuh lebih berbakat dari Panji. Ini anak kan awkward, tinggi gitu. Salah dugaan gue. Dan dia keluar, Mas saya Panji gitu. Iya. Otak hebat sekarang. Gue nggak pernah tur dunia tuh. Ya ampun. Ya Allah. Itu nasib orang tuh kita nggak pernah bisa duga ya. Iya. Iya. Gue waktu itu apa? Seminggu kalau nggak salah bawain quiz. Waktu itu Hard Rock. Astaga, gue baru inget. Iya benar. dong, Benar. Gue baru inget. Mas Helmy jadi kayak bintang tamu tetap yang punya segmennya kuis. Betul sekali. Iya. Iya, malah saya yang lupa. Mohon maaf. Iya benar Dia sekali. punya acara. Iya benar. Oh itu keren itu. Ya kan beliau ini kan adalah masternya urusan trivia, kuis segala macem, ngelotok dari kepala. Gue ingat waktu itu Mas Helmy pernah nunjukin stok pertanyaan segala macam yang nggak tahu buku, nggak tahu catatan, tapi udah ada di sininya. Tuh kalau misalnya gini-gini yang keluar pertanyaan. Kan tinggal dipungutin. Iya, Kalau bener, masukin lagi. Gitu. Keluar semuanya. Dan akhirnya gue tahu dia juga penggila NBA, ya kan? Penggila apa? MU. Jadi kalau ini kemarin gue sempat hilang di Twitter, kemudian kau ini lagi, wah, pokoknya dia kalau gol gitu teriak gol gitu. Tadi malam senyap. Tadi malam gue diem sepanjang pertandingan. 96 Pas menang 2-1 gue nge-tweet tuh. Emang siapa sih yang sempat ragu? Ya gitu. Tetap juga dibobolin menit-menit terakhir, sedih sekali. Gue lebih malu lagi dong. Sebelum game gue bikin prediksi, ayo kita bikin polling. Menang 3-0, 3-1, atau 2-1 atau others. Ya dua-dua, nggak ada di pilihan. Terus gue tweet gue kedua. Prediksi gue menang 3-0. Karena MU kan cenderung 3 terus kan. Iya. 3 gol gitu. Mana Southampton lagi kan? Mana Soton lagi, ya Allah. Memang suka ngerepotin itu Soton itu. Sotoy memang. Iya memang. Diam-diam yang suka ada sotoy. yang bagus. Diam-diam suka ada yang bagus. Si teman gue Fuad nge-tweet sesuatu yang pas dia nge-tweet gue bilang, ini bener juga nih. Pas Shane Long masuk, Bahaya nih. ini Kita tuh kadang ya ada pengganti, bahaya nih. Iya, Ada firasat tuh. Iya, dan Begitu itu udah Shane Long ibaratnya Ali ya, udah on the ropes tuh. Iyalah. Gue tuh udah rope dope, gue pikir mau ada sekali pukul terus dah 3-1 rada lega, 2-2 malah jadi. Gue nggak tahu ya, nggak ngikutin statistik. Jangan-jangan possession juga banyakan Soton daripada MU. Babak kedua iya, terutama apa? Abis Shane Long masuk, abis itu. Gila tuh. Abis bertahan kita, aduh kata gue ini mah nunggu gol doang. Tapi gue tuh tahu, jadi gue udah memprediksi kita pasti akan kalah. Gue bukan memprediksi seri ya, tapi gue tuh curiga menuju ketemu Leicester tuh setidaknya akan ada kalah gitu. Jadi gue emang dari lama ngerasa kayaknya penentuannya pas ketemu Leicester sih. Ini nggak kalah sih, draw. Iya Tapi sih, bagus, sama masih ada Soton bagus. lah. Iya, jadi 18 kali undefeated lah. 18 kali undefeated, Iya, tapi iya. rasanya kayak kalah. Kayak kalah rasanya. Rasanya kayak kalah. Sama tim gini doang. Iya. Sama Chelsea menang melulu. Iya. Sorry penggemar Chelsea. Ngomong-ngomong kita kan ketemu Chelsea lagi kan di FA Iya, ya? di FA. Iya. Kayaknya menang lagi lah. Chelsea lagi babak belur. Tapi ini bola lah. Iya. Gue tuh gitu, kalau MU terlalu yakin menang, kalah. Iya benar. Iya benar. Kadang-kadang gue nggak tonton, menang. Gue kan pagi-pagi dipirit tuh. Bini gue udah tahu, Ji. Kalau muka gue ini, itu ada bini gue tuh. Kalau muka gue ini kecut pagi-pagi, MU kalah ya. Itu kayak 2 kali kena tonjok, gue udah kalah diledekin bini lagi. Dan dia suka ledekin dua. Pak, kalah Pak. Beneran dia. Ya Allah, jangan digituin amat lah. Jangan-jangan sukanya Liverpool. Jangan-jangan. Kalau gue, orang suka Liverpool gue nggak marah. Yang gue marah kalau sukanya Manchester City. Enggak banget tuh. Oh, Manchester City. Kameramennya ketawa sendiri tiba-tiba. Kayaknya City dia kayaknya. Iya. Ketawa sendiri. Merasa di atas angin. Menang lagi ya. Iya, bagus. Itu 2 agak susah dikejarnya itu. Bukan masuk champion lagi. Ya itu mah. Gua sih udah tahu pasti ada duit terlibat kayaknya. Nggak mungkin nggak mungkin enggak sih. Karena tuh biasanya itu kan ketat banget kan. Ya. UEFA. Jadi Ya. NBA atau Liga Inggris?
Wow. I know you love both. Ada yang ngajak, J, nonton NBA pada saat yang sama nonton Liga Inggris juga. Nggak mungkin sih. NBA kan pagi mulu sih sebenarnya ya. Sebenarnya. Nggak, Tapi kotanya, misalnya. nonton live di kotanya langsung, kan nggak mungkin. Oh iya. Iya, iya. Kiki pertanyaannya culun tapi kenapa jawabnya lama ya? Jangan nonton MU deh, nonton City diajak. Ya mending nonton NBA dong. Ngapain? Jangan cengar-cengir Anda. Saya pernah ke stadion Anda. Kayak Cikarang daerahnya Cikarang. saya kasih tahu. Luar kota. Mohon maaf nih Iya. pendukung City, beneran. Luar kota. It's not in the center of... Nggak rame, Nggak rame. beneran deh. Iya. Lu coba deh ke Tapi berisik. Ya, noisy. Noisy neighbors. Tapi kalau lu ke Etihad gitu lu ngelihat Keren. enggak juga kering. Maksudnya nggak ada kehidupan. Tapi maksudnya. stadion paling keren Ya. Etihad. Emirates paling keren. Emirates dong, Arsenal. Belum pernah. Oh Belum pernah iya, kesana. iya. Bukan Etihad gua ralat lah. Kalau Old Trafford tuh klasik, ya kan. Tapi Rohnya tuh kosong lain. trofi roomnya. Iya. Oke. Oh yang itu Etihad. Lo jangan tukar-tukar. Saya itu Panji, saya itu punya kebiasaan tiap kali gua datang ke setiap kota, gua usahakan datang ke stadion. Walaupun bukan timnya. Oh iya. Untuk Kecuali ngeliat. ke City aja gua. Ke City dan terus waktu ke Liverpool gua enggak. Oh. Gua dulu pakai sopir tuh waktu gua tur ya dengan keluarga gua anak-anak. Kita ke museumnya Liverpool ini The Beatles. Ya. Ya, The Beatles habis itu you wanna go to City Stadium? No. Ke Liverpool gua bilang no. Anfield. Dia bilang Everton? No. gitu. Bilang I'm Man U. Terus ya kita masuklah Old Trafford. Keren Gue banget. sejak di kick sama orang Liverpool, gue udah nggak terlalu mau mengaku gue fans Oh iya. Man United kalau lagi di luar. Oh, Gue lagi hati-hati loh. Dan ini sebenarnya ya, ini bahkan di Australia, Iya. gue lagi masuk ke Athlete's Foot sebenarnya. Iya, Gue pakai jersey MU. Pas masuk karyawannya Athlete's Foot tau kan yang baju garis-garis gitu-gitu nanya. Yang hitam putih kayak Juventus itu, Iya. kayak Juventus Bule, ya. iya. Iya, bule. Gue pikir dia orang Australia. Terus dia nanya, "Are you from Manchester?" "No, I'm not. I'm from Jakarta." gitu. Terus, "Why are you not wearing a Jakarta football team? Why are you wearing Manchester United?" Persija dong, iya. Terus perasaan gue nggak enak. Gue tanya, "May I know where you're from?" Terus dia bilang, "I'm from Liverpool." Wah, pantesan. Iya, buat mereka kita semua nih plastik, Mas Helmi. Jadi ya kita diem-diem aja. Hanya orang Manchester bisa menyebut dirinya Mancunian. Mancunian. Iya, kita mah enggak lah. Gue pernah, kan gue udah cerita ini dalam satu episode, gue di-set oleh temen adik kelas gue namanya Agus Murdiatmo untuk membawa Liverpool ke Indonesia. Kita ketemuan di Kempinski. Ini anak datang terlambat. Gue datang kemarin dong. Itu datanglah perwakilannya dari Singapura. Ledek-ledek kan loh. Kita bilang biasa aja kan. Kita ngomong tuh, begitu dia bilang fansnya Liverpool, gue bilang sorry gitu ya. We are better. Ditinggal lu gue. Ditinggal. Masya Allah. Ditinggal, dia marah loh. Dia bilang you offend me. I'm offended. Gue bilang terserah lu lah di negara gue. Nggak jadi juga nggak apa-apa. Segitunya tuh. Iya. Segitunya. Memang. Wah, itu kayak agama lah. Iya. Kan di Inggris itu klub-klub itu ada season sama tidak ada season beda tuh. Iya. Orang Inggris tuh ya, kalau nggak ada season bola, itu orangnya aristokrat, Iya. ngomongnya pelan. Tapi kalau ada lagi bola, musimnya, iya. hooligan Keluar juga. hooligannya. Iya bener. Gue waktu itu pernah lagi liburan di London. Terus pub seberang hotel gua mau nayangin MU Arsenal. Gue lagi di London. Gue tau aja karena kami sarapan di pub tersebut. Wah, ada bola nih ntar malam. Terus gitu gue bilang sama istri gue, "Mil, aku ntar mau nonton bola ya MU Arsenal, big match nih soalnya pengen nonton gitu." Terus Gamila nggak tahu bola, jadi dia bilang iya aja. Terus gue turun ke hotel, terus gue jalan, terus gue mikir, ini pub nggak mungkin dong, bukan orang Arsenal isinya. Terus gue di depan gedungnya masih harus nyebrang. Gue pikir ini orang-orang Arsenal pada masuk. Kayaknya daripada gue cari mati, mending gue batalin aja. Karena kalau ketahuan ada satu orang Asia, orang Indonesia pendukung MU di antara Arsenal, kayak gue mati sih. Ini sih nggak mungkin. Karena gue pernah, kalau misalkan di Indonesia, gue pernah waktu itu lagi job di Riau kalau nggak salah. Nonbar, gue bilang sama panitia, cariin gue nonbar dong, gue pengen nonton MU gitu. Terus gue masuk di klub, di kafe yang salah, satu
ini semua Chelsea gitu. Padahal gue pakai jersey MU. Gue tutup pakai sweater, gue diem-diem aja. Tapi kan karena sama-sama orang Indonesia, walaupun ini semua mendukung Chelsea, nggak akan kenapa-kenapa. Tapi kalau kita lagi di London, mati gue. Ya, Apalagi ke satu kota yang klubnya ada 2. Aduh, lu baik nanya melulu. Betul. Ke Milan itu jangan coba-coba ngomong AC Milan. Kalau dia Inter, lu masuk toko nggak dilayanin. Iya, betul. Ya, enggak. London kan banyak banget timnya. Iya, betul. Banyak banget iya, tim. benar. Arsenal, Spurs, Chelsea. Iya. Aduh, just name it. Iya. Ya, Liverpool hati-hati loh, ada Evertonnya juga. Iya. Roma, itu ada AS Roma, ada Lazio. Penggemar AS Roma sama Lazio itu marah banget. Iya. Aduh, pokoknya kalau masuk kota jangan pakai jersey deh. Iya. Ya, pakai Persija aja. Kalau gue Sriwijaya FC lebih aman lah itu. Iya. Tim mana? Iya. Lu apa, Sriwijaya FC atau Persija? Nah, gue bingung nih kalau sepak bola nih, identify-nya kemana? Karena orang mah orang Jakarta, tapi nyokap Palembang. Iya. Tapi gue selalu merasa Persib. Bandung, iya. Gue kalau basket Garuda Bandung, udah kiamat sih, klubnya udah bubar. Tapi gue Garuda Bandung dari zamannya masih Hatex, terus Panacea Indosintex, terus jadi Garuda, gue udah dukung mereka. Thomas Teddy dong ya? Baru aja kemarin mention-mentionan di Instagram. Oh ya? Iya, kan sekarang dia kerja di Clippers kalau nggak salah, jadi desainer. The Clippers. Ya, di sebelumnya pernah kerja di ini juga ya, Kobe Bryant ya? I don't know. Gue lupa, tapi dia di LA. Dia di LA, betul. Desainer ya? Desainer, betul. Terus kalau nggak salah sekarang lagi kerja di Clippers, jadi kemarin gue habis bikin video sama Denny Sumargo, nyebut nama dia juga. Densu. Jadi dia kayaknya muncul. Gue sampai sekarang nggak ngerasa ada satu orang kayak Thomas Teddy. Yeah. Belum ada lagi kayak dia. I think he's the best. Di luar Ali Budimansyah. Iya. Kan yang bisa ngedang cuman dia tuh, dengan Ali Budimansyah. Dua-duanya ikonik. Densu juga bisa, zaman masih sehat. Ya sekarang mah udah kebanyakan main film. Badan boleh bagus. Oh keren, idola. Betul. Dia waktu muncul dari Makassar itu kan gue lagi siaran gila-gilanya tuh basket. Denny Sumargo kan Aspak. Iya betul. Gua di YouTube gue tuh gue bilang, ini orang susah untuk nggak lu bilang legend. Di Aspak juara, di SM juara, di Garuda juara. Gimana? Iya. Orang banyak nggak suka sama dia kan, karena katanya tengil atau bawa masalah. Tapi gimana dong? Pasti ada alasan kenapa dia juara terus. Kalau dia sih ngakunya gue timingnya bagus, tapi enggak sih. Enggak. Memang hebat. Kelas berbicara sih. Kelas berbicara. Iya. Oke, Panji terima kasih banget sudah menjadi inspirasi. Banyak yang bisa pelajari nih. Jadi jangan ngomong lagi, kapan dong Panji di tamu Mas Helmy, kapan hari ini dia datang. Wah. Dan semua pertanyaan yang gue dengar di sini nggak pernah gue terima dari orang lain. Masa sih? Iya. Senang kan? Gue disiapin 4 tahun gue ngincer mau wawancarain Panji. Sebagai orang yang kerja wawancara orang, gue tuh tahu bahwa kasihan nih orang kalau misalkan dia ketemu pertanyaan yang sama mulu gitu. Jadi kadang-kadang itu juga yang gue lihat ketika diwawancara. Gue nggak pernah ketemu pertanyaan lain. Gue tuh ya tiap kali mau wawancara gue beban tuh. Iya memang sama. Iya, beban. Ya berharap nggak ngulang, berharap dapat apanya gitu. Apalagi kalau kita di radio ya Mas Helmy ya, atau di sebuah stasiun gitu, terus dia datang untuk promo. 3 jam 4 jam ya? Enggak, maksudnya bukan cuma itu. Dia datang, dia sering ditanya pertanyaan sama. Salah satu yang bikin gua mindsetnya kayak gini adalah selalu mikirin pertanyaan adalah waktu itu gua sama Steny ngobrol. Ten, ini si Gigi ini muter-muter mulu, kita nanya apa ya? Terus dia bilang, kita tanya aja pertanyaan apa yang kalau dia dengar dia marah. Iya, kadang-kadang terus ada kita tanya, begitu, kan? iya kita tanya. Terus Arman ngomong gini, ini kan dalam rangka ulang tahun, gue lupa ke-13 apa ke-12 apa ke-14. Pas ditanya sama kami kan, apa pertanyaan yang lu sering dapat ketika lagi interview media yang paling bikin lu kesel? Terus Arman langsung gini, masa Yanji? Ada yang nanya sama gue kenapa bandnya namanya Gigi. Ini lagi ulang tahun ke-13 masih nanya. Emang gak bisa cerita sendiri? Wah gila, gue langsung bener juga sih. Dan gue pernah ngeliat Justin Timberlake behind the scenes. Dia lagi mau promo albumnya Justified. Terus dia lagi promo radio kan. Radio. Terus dokumenternya nanya, kayak gimana sih rasanya interview di radio kalau lagi kayak gini? Terus dia gini. Terus yang megang kamera, maksudnya apa? Kayak gini nih. Hal yang sama berulang-ulang, persis kayak gini. Begini, semua radio pertanyaannya sama gitu. Jadi gue ngerti dan gue pengen dia nggak ketemu pertanyaan kayak gitu ketika ketemu dan sama kami. Dan itu nggak gampang. Iya, saya bukan apa, saya memanfaatkan momen ini, saya itu dikritik. Saya baca tuh yang komen-komen netizen,
Kadang-kadang saya lebih banyak ngomong daripada tamu saya. Karena saya memang is not a pure interviewer gitu. Saya juga nggak mau tuh cuman mancing doang. Abis itu kan ngapalin pertanyaan berikut. Enggak. Saya dianggap suka motong. Karena saya harus keep apa ya, spirit. Kadang-kadang ada yang tamu kita tuh kadang-kadang udah turun, kita harus gitu loh. Yeah. Jadi itu bedanya. Jadi kalau Anda masih kok Mas Helmy banyak ngomong, ya justru gitu. Jadi itulah bedanya saya dengan interviewer yang lain, bukan bermaksud untuk ini apa membela diri. Sama persis ceritanya. Satu hari saya memandu jadi moderator, Karim Abdul Jabbar datang ke Jakarta. Bertemu dengan wartawan top seluruh Indonesia dan dia marah, Ji. Karena marah. Ada yang nanya, how do you feel to be that tall? Ya ampun. Bagaimana rasanya jadi orang tinggi? Itu barangkali pertanyaan itu dari ribuan kali dia dengar. Terus dia tanya lagi, dia marah lagi begitu, how many ring do you have? Ada yang nanya nomor sepatunya gitu loh. Ukuran sepatu. Ya Allah. Legend, man. Itu kan lo tinggal cari aja gitu, nggak perlu ditanyain. Nggak usah nanya yang receh-receh. Ya betul sekali. Tapi gua ngerasa ya, interviewer itu kan gayanya beda. Ada Larry King yang nggak mau baca pertanyaan, dia cuma mengandalkan instingnya dia. Betul. Oprah juga beda. Oprah lebih kepada gua mau berani nanya pertanyaan yang terdengar goblok, tapi itu pertanyaan semua orang. Mas Helmy seperti itu. Dan gua juga, kalau orang nonton semua konten Tubruk di YouTube gua, yang wawancara sifatnya, gua juga lebih suka memberi ilusi bahwa ini tuh ngobrol bukan wawancara. Dan satu-satunya cara untuk memberi ilusi ngobrol adalah kalau dua-duanya punya porsi yang ngomong sama. Betul. Minimal kita nanggepin lah. Ya, oke. Itu gue begitu aja dikomenin loh. Yang gue terlalu banyak, itu kan dalam rangka untuk jaga tempo tuh. Persis. Jadi saya itu bukan interviewer. Kita tuh ngobrol lah. Iya, saya datang orang ngobrol. Kadang-kadang kadang-kadang yang nanya nasihat gue tuh nggak. Padahal itu acara-acara gue gitu. Nih, menurut gua Mas Helmy, kita tidak perlu baca kolom komentar. Anda tidak tahu apa-apa. Anda tidak ada apa-apanya dibanding orang ini kan istilahnya kan the death of expertise. Ya kan? Di internet itu the death of expertise. Jadi orang-orang punya kemampuan dan kapasitas malah nggak didengerin, lebih seneng dengerin orang yang dia suka. Orang yang dia suka ini nggak punya kompetensi gitu. Misalkan penontonnya suka gua karena suka nonton stand up gua. Ketika gua beropini tentang TV, industri TV, terus Mas Helmy beropini, nanti dan opini kita beda. Yang ini bilang, Helmy aja mana tahu apa-apa si Panji. Bro, ini bro dewanya bro. Makanya gua juga rasa kita nggak perlu baca kolom komentar lah. Kadang-kadang begitu, tapi kadang-kadang gue pengen tahu juga. Tapi maha benar netizen dengan jari-jarinya. Thank you, Baji. Sama-sama, Mas Helmy. Semoga Anda menikmati ini macem-macem tuh. Mas Helmy mau nonton nggak sih show gue kalau misalnya kejadian? Oh pastilah. Di Istora? Iya. Oke. Gue tuh kemarin pengen beli tapi nggak tahu caranya aja. Gue kan gatek banget, Ji. Iya, gue belilah. Tenang. Pokoknya Mas Helmy gampang. Kalau orang pada umumnya Anda tersinggung oleh panji.com, Anda beli. Beli di sana. Kalau Mas Helmy aman sama gua. Kita ngobrol-ngobrol aja ntar. Thank you. Iya. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.